semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Bandung adalah sebuah kota pendidikan dan juga kota metropolitan. Bandung juga dikenal sebagai indeks pembangunan manusianya yang tinggi. Pada tahun 2024, indeks pembangunan manusia yaitu IPM itu sendiri mencapai 83,7% dan kategori itu sangat tinggi. Tapi kita melupakan satu hal, yaitu permasalahan-permasalahan atas indeks yang ada, yakni angka putus sekolah yang sangat tinggi setiap tahun. Ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Putus sekolah bukan hanya kehilangan bangku belajar, tapi juga kehilangan harapan masa depan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mimpi-mimpi itu semakin jauh. Hari ini kita tidak berbicara soal angka, akan tetapi ada 3 poin yang harus segera kita bahas. Yang pertama, bagaimana bisa pendidikan masuk dalam ranah indeks pembangunan manusia? Lalu mengapa di kota Bandung masih banyak yang putus sekolah? Lalu apa dampak jangka panjang bagi kota Bandung itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu secara tuntas. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, mengukur 3 hal. Yang pertama, kesehatan, yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga, standar hidup. Dalam bidang pendidikan, IPM menggunakan 2 indikator. Yang pertama, harapan lama sekolah, dan yang kedua, rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Bandung baru sekitar 9,4 tahun. Artinya, secara rata-rata, orang dewasa di kota Bandung baru sekolah sampai level SMP. Ketika kita berbicara soal angka putus sekolah, seringnya kita hanya membayangkan satu hal, yaitu anak yang meninggalkan kelas. Namun tak sesederhana itu, karena terdapat 2 faktor penting. Yang pertama, karena drop out atau anak putus sekolah, dan yang kedua, anak yang non-transmisi atau anak yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kedua-duanya menurunkan angka putus sekolah seperti itu. Kota Bandung juga mencatat terdapat 2.360.000 penduduk yang tidak menamatkan sekolah dasar. Itu bukan sekadar angka tahunan, tapi ini merupakan gambaran bagaimana struktur pendidikan masyarakat di Kota Bandung. Kita berbicara ratusan ribu orang tidak pernah menamatkan pendidikan sekolah dasar. Ini bukan hanya angka statistik, tapi ini merupakan permasalahan sosial yang harus segera disosialisasikan. Harapan lama sekolah itu sangat tinggi di kota Bandung. Artinya, sistem kesempatan sekolah itu masih ada. Akan tetapi, rata-rata lama sekolah itu rendah. Dari situ kita bisa menilai bahwasannya masih ada gap antara peluang dan juga kenyataan. Maka dari situ kita bisa menilai juga akses itu terbuka, akan tetapi keberlanjutan itu masih belum terjaga. Ini adalah bentuk kegagalan sistemik. Kita bisa memastikan sekolah itu terbuka, tapi kita tidak bisa memastikan bahwasanya anak-anak berada di dalamnya. Masalahnya tidak tunggal. Setiap jenjang itu pasti berbeda-beda. Dari mulai sekolah dasar dikarenakan karena terkait dengan kemiskinan absolut, meskipun sekolah gratis, namun tetap ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti transportasi yang harus dilunasi. Selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Ini tidak hanya soal ekonomi, tapi ini berkaitan dengan sekolah tidak relevan, lingkungan, dan juga motivasi belajar yang rendah. Ini bukan soal tentang ekonomi sekali lagi, tapi ini tentang sekolah untuk apa? Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.
Di sini tekanannya semakin kuat karena keluarga butuh tambahan biaya hidup. Yang kedua, sektor informal terbuka atau peluang masuk kerja udah banyak sekali. Lalu yang ketiga, biaya peluang atau biaya untuk sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas itu lumayan relatif tinggi. Mereka dihadapkan pada pilihan sederhana namun keras, sekolah atau membantu ekonomi keluarga. Apakah kebijakannya sudah ada? Iya, jawabannya sudah ada. Yang pertama, bantuan pendidikan, dan yang kedua, program pencegahan putus angka sekolah, dan yang ketiga, kebijakan sekolah gratis. Tapi ada 3 masalah besar. Yang pertama, biaya tak langsung masih berat, dan yang kedua, intervensi sering terlambat, dan yang ketiga, insentif melanjutkan SMP masih lemah. Kebijakan kita masih banyak menyentuh penyediaan sekolah, tetapi belum cukup menyentuh kondisi keluarga yang membuat si anak bertahan untuk sekolah. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya sangat serius. Dari mulai struktur tenaga kerja yang semakin menurun produktivitasnya, dan juga untuk daya saing ekonomi kota menjadi stagnan. Lalu yang ketiga, yaitu ketimpangan sosial semakin melebar. Bahkan investasi pendidikan pun tidak lagi efisien. Pemerintah sudah mengalokasikan dari mulai anggaran sampai dengan membuat fasilitas pendidikan, namun yang jarang pemerintah hadapi yaitu memastikan keberlanjutan pendidikan. Ini bukan hanya kerugian fiskal, tapi ini kerugian generasi. Putus sekolah di Bandung bukan hanya cerita tentang anak-anak yang berhenti sekolah, tapi lebih dari itu, ini cerita tentang Keluarga yang bertahan hidup, sistem yang belum kokoh, dan juga masa depan kota yang sedang kita bangun bersama. Kalau kita ingin IPM tidak hanya menjadi angka, maka pertanyaan terbesarnya adalah, mampukah kita memastikan setiap anak menyelesaikan sekolahnya sampai tuntas? Karena pada akhirnya kualitas manusia